Kemudian segala sifat yang tersebut itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Nya itikat ditanya secara syariat. La ma'budal bilha illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi yang tapunapi tanya la ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan cok tangka lama tegedai. Na sifat ketuhanan selain daripada Allah. Nyan tapunapi hana daya yang nasibah Allah. La ilaha, tiada Tuhan. Makna tiada Tuhan, tiada sifat ketuhanan dalam arti nafi seluruh afrad makhluk yang natikut ketuhanan tapun api, karena memang adanya nana yang naba Allah Ta'ala nyan itikut kita secara syariat. Dan ada pula pada kalimat itu dinamakan huruf nafi, artinya tiada. Makna hana. Dan ilahun itu kalimat mumpi, artinya yang ditidakkan, yakni yang ditidakkan itu ialah Tuhan yang ditembak dengan sebenar-benarnya. Jadi hana, Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Makna yang sebenar-benarnya yang butuh lagi kejadian. Kiban contoh yang butuh lagi kejadian. Musa tak pegah A, memang dia adalah A. Itu butuh pegah yang butuhnya hana. Yang na ba Allah, selain daripada Allah hana sifat ketuhanan. Kumana sifat ketuhanan yang sanggup memberi manfaat dan mudarat. So yang manfaat dan mudarat adalah Allah Ta'ala. Cuma sebab kadang-kadang datang mudarat melalui manusia. Kadang-kadang melalui binatang. Tetapi semua itu terjadi dengan izin Allah. Bila Allah hana izin, hana kejadian tersebut. Ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang lain daripada Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat ilah itu yaitu artinya mengisbatkan, yakni menafikan ketuhanan itu, menetapkan, yakni menetapkan ketuhanan itu kepada Allah. Dan kalimat Allah itu musbat. Jadi harus kita pahami bahwa kalimat itu 4 nama. Yang pertama kalimat la adalah kalimat nafi. Ilaha kalimat mumfi. Illa isbat. Allah musbat bih. Barang yang disebutkan dengannya. La nafi makna jiha hana. Ilaha mumpi maknaji barang yang dapuana. Illa huruf isbat, yang tapu isbat adalah Allah. Maka 4 kalimat itu 4 namanya. Jadi menetapkan ketuhanan itu kepada Allah. Dan kalimat Allah itu musbat, yang disebutkan, yakni tetap pada akal kita dan juga pada nakal, bahwa Allah itu ialah Tuhan yang berhakikat ketuhanan, yang disembah dengan sebenar-benarnya, menjadikan sekalian Allah. Jadi Allah yang hak disembah
dan yang sebenar-benar disembah, dan Allah pula yang menjadikan sekalian alam. Kalimat la ilaha illallah itamong sifat 20. Dalam kalimat la limong ilaha 6 jumlah tiblah. Yang tiblahnya kepenan sifat istighfar. Dalam kalimat illa put Allah limong jumlah tiku yang tikurungnya kepenan sifat iktikar. Toh tiblah bosiput. Dalam kalimat la limong wujud kidam bakam kalapadul hawadis kiyamu binapusih wa binafsih. Olehnya hayat sama basar kalam, sami'un basirun mutakalimon. Jadi 6 ngelimong siblah, yang tiblahnya kepenan sifat istighna. Yang tikurung dalam kalimat illa put, dalam kalimat Allah li dapet kadirun muridun alimun hayun. Dalam kalimat Allah limong kudrah irada ilmu hayat wahdaniyah jumlah tiku sikuru. Jadi ontakul la ilaha illallah nasifun Allah 20 itamong dalam kalimat la ilaha illallah. Bila nyan kata pahami baru ta'ita asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik apa yang kau saksi? Ya. Naik takti ini bukan sebarang takti. Taktinya mengakui tentang ketuhanan, perlu ilmu. Baiklah tak pegah tanah dang takti, tanah putu butuan, tanah putu butuan hukum mantang menyana ilmu hanya takti. Pakai saksi. Ya kan? Tanah putu putnyo, tanahnya di tanah di pulan. Tadang kitanya sebagai takti. Syaraji buna ilit, buna adil, mihana ade, hana pakai dan mengetahui menanci daya. Yang tak pegahnya hana Tuhan kecuali Allah na ilme. Syarat utama ma'rifatu harus mengenal Allah. Kiban mengenal Allah itu iman, Islam, tauhid, ma'arif, musafat kekun agama. Pemana Islam, pemana mu'arifah, pemana tauhid harus kita pahami. Kan sekedar menteng dah pegah. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Ada juga pemana Islam. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan. Pemana iman. Mana iman? Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa arkanu bil fi'l. Yang geukeun iman pegah ngalidah, puatih ngan hati, pebutih ngan hati. Yang tak pegahnya betul hati getanya diakui tindakan nyata benar put. Jadi selaras kata ngan hati serta perbuatan yang keiman. Olehnya ma'rifah. Pemana ma'rifah? Makna ma'rifah mengenal. Apa yang kamu kenal? Allah dan makhluk. Bahwa Nabi man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Munya taturido todro lemah. Allah kuat. Tanya fana Allah kekali. Jadi dapat dibedakan antara Allah dan makhluk. Khalik Allah, makhluk gedanya. Kiban tiput makhluk, kiban tiput Allah. Dua tipat tersebut bisa dibedakan. Itu maknanya ma'rifah. Tapi menya Allah mantang tacabu lam jiwa danyo lam pemikiran danyo ke makhluk. Yang kalau ma'rifah
Kalau ma'rifat. Olehnya tauhid mengusahakan Allah dalam segala bidang. Kamu sapat pun macamnya geken urang agama. Artinya iga pat sumber agama. Sumber agama pun macam iman, Islam, tauhid, ma'rifah, mentapat geken agama. Pun makna agama peraturan yang tersusun daripada 4 dasar. Saya bukan peraturannya yang tercermin daripada 4 dasar tadi. Bukan Islam menjunjung tinggi perbuatan adita Allah. Nah peratu iban cara menjunjung tinggi putra yang oleh Allah sembahyang, puasa, zakat, sedekah, pegayang God, yang God, segala macam. Junjung tinggi, mentaati dan menjauhi segala larangannya. Itu maknanya Islam. Bila peraturan-peraturan itu kita taati, jaminan di dunia selamat, akhirat telah selamat. Tatu peratanya. Kata tepu berarti kagetanya kira karena agama awaluddin mu'arifatullah karena ilmu dasar. Ilmu dasar ilmu usuluddin asal agama. Cuman untuk datu puadanya entah buka. Gepegah li rasul. Tuhan mengirim rasul untuk menjelaskan syariat Allah. Hanjit tak begaidanya. Cuman kibar rasulnya. Betaturi lah tipe rasul. Sebab orang yang berilmu mengetahui Allah dan mengetahui Rasul Allah. Salah dia. Ai pungainya. Anak taturi Rasul Allah. Nah, sehingga harus dapat yang ke